Kali ini kita akan belajar tentang salah satu framework yang ada untuk membuat aplikasi berbasis web. Kali ini kita akan menggunakan framework CodeIgniter. Nah, CodeIgniter itu sendiri bisa kalian download di alamat website resminya codeigniter.com. Nah, di sini downloadnya ambil menu download. Nah, selanjutnya kita ambil yang ini, CodeIgniter 3, klik download. Oke. Ini dalam zip kita ekstrak. Nah, ini dia jadinya. Ini kita copy ke folder sum kita. Kita ubah namanya menjadi pustaka. Oke. Coba kita akses dari web browser kita, localhost pustaka. Oke, saya belum aktif, sum saya belum aktif. Aktifkan server lokalnya. Ya. Apache web servernya sama MySQL database-nya. Oke, sudah. Jadi kita akses folder CodeIgniter yang sudah kita rubah namanya menjadi pustaka. Kita akses melalui browser kita. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bentuknya ada seperti ini. Nah, saya jelaskan. Di dalam folder pustaka ini ada beberapa folder. Yang pertama application, yang kedua system, yang ketiga user guide. Nah, ada beberapa file composer JSON, contributing, index, license, readme. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya application dan sistem saja sebenarnya. Ya, dua aplikasi itu saja yang penting. User guide-nya apa? User guide ini di sini. Ya, ini dia. User guide ini adalah bisa dibilang untuk melihat standarisasi dari CodeIgniter itu sendiri. Nah, bisa kita akses di sini. Nah, itu folder user guide itu isinya ini. Ya, ada standar-standarisasi yang dijelaskannya di sini di framework CodeIgniter itu. Oke. Untuk user guide ini bisa dibaca di internet banyak ya. Jadi setiap aplikasi apapun itu pasti ada user guide-nya. Mau desktop, basis web atau Android, pasti ada user guide-nya. Selanjutnya kita kembali lagi ke folder. Nah, di folder kita buka folder application. Ya. Di folder application itu ada cache, config, controller, core, helper, host, language, library, holog, model, third party, view. Nah, CodeIgniter ini PHP yang sudah menggunakan metode MVC. MVC itu apa? Model, view, dan controller. Coba lihat di sini ada model, folder model ada di sini. Ini model, view, dan controller. Nah, kita nanti akan sering berhubungan dengan ketiga folder ini. Dan di beberapa folder lain itu untuk settingnya saja. Jadi sebelum menggunakan aplikasi bukan aplikasi, tapi framework CodeIgniter ini, kita harus melakukan beberapa setting di dalam foldernya itu sendiri, di dalam frameworknya itu sendiri ya. Apa aja yang kita setting, nanti kita lihat. Baik, jika sudah berhasil seperti ini, berarti kita sudah berhasil download dan
letakkan kode igniter ke dalam server lokal kita. Setelah ini kita bisa lanjut untuk melakukan pengkodingan membuat sebuah aplikasi berbasis web. Selanjutnya kita lakukan beberapa setting di folder yang sudah kita ubah namanya, yaitu pustaka. Yang pertama, masuk ke folder application. Oke, kita buka config. Nah, di folder config ini ada banyak file ya. Jadi sini beberapa saja. Jadi framework itu apa? Framework itu adalah salah satu paket aplikasi yang sudah disediakan. Frame itu adalah bingkai. Jadi dia sudah satu paket, sudah menyediakan library. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet membuat library lagi. Jadi library sudah ada. Library itu apa? Library itu adalah suatu fungsi yang bisa kita fungsikan, yang bisa kita panggil nantinya untuk melakukan aksi tertentu. Itu dia library. Nah, sedangkan framework ini, framework apapun itu, kode igniter, IE, Laravel, ya, itu menggunakan library masing-masing. Ke config ini kita ke filenya, jadi folder config, filenya config ya. Jadi silahkan dibuka ini. Bentar, saya nggak perlu buka ini. Nah, ini ya. Yang pertama yang perlu kita setting adalah yang pertama config base URL. Nah, ini kita isi dengan nama URL. Nah, ini nanti ada fungsinya ya. Ada fungsinya nanti ini URL. Selanjutnya untuk config PHP udah itu saja. Untuk config base URL selanjutnya oke, tidak ada lagi, disimpan ya, jangan disimpan. Oke, tutup. Jika kalian menggunakan Sublime Text, itu tarik saja folder aplikasinya ini ke dalam Sublime Text ya, seperti ini. Nah, jadi tidak susah-susah lagi. Nah, setelah kita ke config, ini boleh ditutup. Selanjutnya masih di folder application, config, folder config. Kita ke lihat autoload, kita lihat ya autoload ya. Nah, autoload ini tidak ada yang harus kita tambah, cuma nanti yang perlu kita tambah di sini di model ada, tapi nanti ketika kita sudah menggunakan database. Oke. Nah, di autoload ini kita tambah di library-nya ini database. Nanti ya, jadi kita tidak perlu setting-setting lagi. Selanjutnya kita ke database. Database ini tempat koneksinya menghubungkan ke database MySQL kita. Jadi di sini ada hostname localhost, username-nya root, ya, password kosong, nama database-nya. Jadi database yang kita buat itu nanti adalah database pustaka. Jadi ini kita buat pustaka. Dah, itu aja yang perlu kita isi. 1, 2, 3. Oke, untuk setting database sudah. Selanjutnya kita ke coba lihat file routers. Nah, file router ini
Coba lihat di bagian default control, di sini ada welcome. Welcome ini adalah file yang pertama kali dijalankan di ini. Ya, ini welcome. Jadi ini adalah tempat file yang pertama kali dipanggil, bukan file tapi kelas ya. Kalau di MVC namanya itu kelas. Oke, selesai router. Selanjutnya kita ke folder controller. Nah, yang dipanggil oleh browser saat ini adalah controllernya welcome. Ya, jadi cara kerja dari framework ini adalah controller model view. Jadi dia ke controller dulu ini, index. Setelah itu dia memanggil welcome message titik php. Ini letaknya di mana? Ini letaknya di folder view. Ini dia. Ya, ini. Di folder view. Welcome ini memanggil welcome underscore message titik php ini sebenarnya, walaupun di sini tidak ada titik php-nya. Ya. Dia cukup memanggil nama filenya saja ini. Nah, satu lagi, ini adalah class, ya, ini adalah function atau method. Ya, metodenya functionnya index, ini class. Nama class ini harus sama dengan nama filenya. Jika nama filenya itu awalnya itu harus huruf kapital. Ini ya. Jadi di connect meter itu setiap nama kelas itu diawali huruf kapital dan nama filenya juga huruf kapital. Itu berpengaruh nanti ketika kita upload file kita ke dalam web server. Web server itu web server yang sudah bisa di-online kan. Oke, jadi nama kelas ini huruf awalnya harus huruf kapital dan nama filenya juga seperti itu. Dimanapun, di controller, di model, atau di view. Nah, di view ini dia boleh huruf kecil, tapi yang sensitif itu di controller ya. Nama awalnya harus huruf kapital. Oke. Coba kita ubah ini. Welcome to Code Igniter. Kita ubah namanya coba. Di mana merubahnya? Karena jadi yang dipanggil pertama kali ketika, jadi kita nggak perlu pustaka index.php karena di sini tidak ada indeksnya. Kalau di native itu ada indeksnya. Ya, di native biasa ya, bukan di native OOP. Nah, di sini yang dipanggil pertama kali adalah controller welcome. Kenapa? Karena di autoload tadi, bukan di autoload, di routers tadi adalah yang diatur defaultnya yang tampil pertama adalah welcome. Class welcome. Class welcome itu adanya di sini. Nih, class welcome. Class welcome ini memanggil file welcome message di folder view ini. Ya, jadi yang kita ubah adalah di sini. Nah, coba kita ubah kepala tadi. Selamat datang di aplikasi perpustakaan. Simpan, Ctrl S. Kita lihat di sini. Message not connect. Oke. Ini kita hapus dulu yang ini. Yang config karena kita belum menggunakan database. Yang ini. Ini nggak usah kita buat dulu karena dia nggak ketemu sama dia katanya. Nah, itu. Nanti aja kita isi. Ya. Nah. Ini yang saya rubah tadi. Oke. Selanjutnya, jadi alurnya itu adalah dari controller ke view. Ya, karena kita belum menggunakan model. Model ini nanti adalah untuk tempat query. Select bintang from, insert, delete. Nah, di sini letaknya di model karena nanti kita menggunakan ini. Ya. Jadi kita melihat strukturnya terlebih dahulu. Jadi dari controller ini dia langsung ke view. Gimana caranya carinya? Nah, seperti ini. Oke. Kita lihat indeks. Nah, sekarang kita akan coba satu file ya, tetap di indeks ya. Di sini coba kita buat satu function lagi. Ini di copy saja.
paste. Sini kita buat hello. Di sini filenya hello. Oke ya, seperti itu ya. Kita lihat. Jadi cara memanggilnya file hello tadi gini. Index titik php. Kalau kita bikin welcome di sini, welcome. Nah, sama ya. Jadi defaultnya seperti ini harusnya. Ya, welcome. Kenapa welcome? Karena kelas yang pertama itu yang ada di root itu welcome. Dan kelas yang ada itu index. Jadi indeksnya seperti ini. Nah, indeks yang ada ini dia akan membaca pertama kali yang ada function indexnya. Nah, kita panggil hello coba. Hello. Ini HL-nya 2. Oh ya. Hello. Nah, di sini belum ada. Kenapa? Karena file hello di view-nya, folder view belum ada. Nah, file hello di folder view belum ada. Nah, kita tambah satu file di sini, ya. Klik kanan new file jika kalian menggunakan sublime text. Jika tidak, ke folder sini. View sini. Ctrl N saja. Ya, Ctrl N atau new file. P hello dunia, tutup P. Simpan atau Ctrl S, ya. Simpan di dalam foldernya view, ya, di sini. Nah, di sini. Simpan dengan nama hello.php. Save. Ya. Coba lihat di dalam folder view nih. Nah, ini dia. Udah ada hello. Ya, hello.php. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, jadi mengaksesnya coba lihat. Kita panggil terlebih dahulu folder aplikasi kita. Yang kedua indeks paket indeks ini. Nanti ini bisa kita hilangkan jadi supaya aplikasi kita itu lebih CEO ya. CEO itu adalah user friendly, lebih bagus, lebih profesional gitu. Selanjutnya kita panggil nama kelasnya. Ini nama kelas. Selanjutnya kita panggil nama functionnya. Nah, kalau tadi saya nggak panggil nama kelasnya, dia nggak muncul. Kenapa? Karena hello ini numpang ke dalam kelasnya welcome. Bukan numpang, diletakkan di dalam kelasnya welcome. Gitu. Jadi untuk memanggilnya, panggil nama kelasnya, baru panggil functionnya. Nah, hello dunia. Jadi seperti ini. Kalau kita mau nambah kelas lagi, nambah function lagi, misalnya nama ini adalah nama juga, file nama. Nah, tambahkan satu file lagi, p nama saya adalah, tutup p, ini adalah paragraf ya. Simpan di dalam folder view yang tadi, yang di sini ya. Simpan dengan nama titik php. Oke, kenapa nama titik php? Karena di controllernya itu nama. Oke, nah coba kita panggil function nama ini.
hello, hello ini kita ganti nama. Tuh, nama saya adalah. Jadi di kode igniter lebih kurang seperti ini strukturnya. Folder, nama kelas, nama function. Oke, paham ya sampai di situ. Selanjutnya kita akan melihat atau bukan melihat tapi membuat controller baru. Ini kan welcome bawaannya, ya bawaannya. Kita buat controller baru, Ctrl N, file baru. Selanjutnya ini kita simpan dulu, simpannya ke dalam folder controller. Ya, ini adalah namanya controller data, C data. Jadi biasakan untuk membuat nama file jika dia di folder controller, bikin sesuatu yang tidak menyulitkan kita. Misalnya saya membuat controller data, saya bikin di awal itu C data supaya nanti ketika saya ngedit, karena di atas sini ini nama-nama ini jangan sampai buat kita bingung nih, hello hello di mana. Nah, saya bawa C sini berarti ini adalah control data, berarti di folder controller yang saya edit. Nah, biasakan seperti itu supaya kita nggak bingung. Nah, simpan ini folder kode controller C data titik php, save. Nah, di sini coba lihat folder controllernya sudah bertambah satu atau di sini. Nah, ini sudah bertambah satu ya. Di view tadi kita udah nambah nama dan hello ya. Nah, C data. Kalau kalian membuatnya di model nanti, model ini kan M data misalnya. Kalau dibuat di view, nggak usah pakai MC, langsung saja karena dia udah terakhir sini. Ya, kalau saya seperti itu, membuat sebuah file di framework supaya saya tidak bingung nanti. Nah, di mana bingungnya? Di sini, di atas sini, karena di sini banyak file nanti. Jadi kalau kalian sudah profesional, sudah membuat sebuah aplikasi berskala besar, Sublime Text atau text editor Notepad++ kalian itu udah banyak banget di sini isinya. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini banyak banget. Nah, nih. Ya. Oke. Selanjutnya C data ini kita buat sebuah nama kelasnya dulu. Nah, untuk memudahkan kita copy yang sudah ada. Welcome ini kan sudah ada. Nah, ini kita copy dari sini. Copy, paste. Ini untuk apa fungsinya? Ini bawaannya kode igniter ya. Jadi ini untuk salah satu security-nya juga, keamanannya juga. File ini tidak akan bisa diakses. Filenya ini untuk menghindari salah satu kejahatan di luar sana yang mau melakukan hack kepada website kita. Nah, jadi kode igniter menyediakan salah satunya ya, salah satu keamanannya seperti ini. Nah, setelah ini kita copy, ini kita buat tutup dulu, ditutup kurung kerawalnya itu. Selanjutnya tutup PHP perlu, tidak perlu. Mau ditutup PHP juga tidak masalah ya, karena ini ada buka ya. Ini nggak perlu ditutup, boleh, boleh ya. Kita lihat welcome-nya. Nah, di welcome bawaannya dia tidak ada ditutup ya. Oke. Nah, jika sudah, kita buat sebuah function. Functionnya adalah public index. Oke, buka kurung. Oke, nah seperti itu. Public function index. Nah, ini kita mau ngapain di sini? Saya mau menampilkan data biodata saya. Ya. Dollar this strip. Nah, jadi kita mau menampilkan salah satu yang ada di
salah satu yang ada di file di folder view ini nanti, ya. Jadi ini sudah ada, jadi yang mau kita ketik itu seperti ini. Nah, kan udah ada tuh. Nah, load view data. Oke. Jadi C di kontrol data. Ya. Jangan lupa ini dirubah karena nama file kita C data. Jadi kelasnya adalah C data. Nama kelas harus sama dengan nama file. Ya. Oke. Coba kita lihat ke web browsernya. Indeks pustaka indeks kita harus buat di sini C data nama kelasnya. Nah, belum ada. Ya. Enable to load the required file data .php. Saya nggak ketemu data PHP itu ada di folder, nggak ada katanya. Karena kita belum bikin di view-nya, kita baru bikin kelasnya, kita baru bikin file controllernya. Nah, sekarang kita buat di sini Ctrl N lagi. Di sini kita tampilkan p nama P2. Jadi ini kalian copy saja. Nama, name, alamat, HP. Oke. Saya save ini ke dalam folder view, ya. Save ini ke dalam folder view. Pustaka, application, view. Simpan dengan nama data. Ingat, data.php. Ya. Kenapa data? Karena di controllernya itu data. Ini. Oke, kita lihat. Nah, itu dia. Kenapa bisa langsung kebaca, Pak? Kenapa nggak panggil lagi kelasnya? Karena kita membuat atau memanggil file data PHP itu di dalam functionnya index. Jadi tidak perlu kita tulis di sini, tidak perlu kita tulis di sini lagi index. Kalau dibuat index tidak masalah juga, tidak perlu, indeks itu sudah otomatis dibaca oleh browser. Oke, nah sekarang coba kita tambahkan lagi satu function di dalam controller data. Nah gitu ya, di dalam control C data, functionnya adalah data Anda. Ini tidak boleh pakai spasi ya nama functionnya. Kalau mau pakai jarak pakai underscore, tapi terlalu panjang. Jadi usahakan nama-nama function ini sesingkat-singkatnya supaya nanti gampang. Ya, ini gampangnya di mana? Nanti ketika kita sudah menggunakan database ini kita panggil functionnya. Nah, kalau sekarang kita mengenal strukturnya terlebih dahulu. Ini kita buat file. Ya, file di sini berarti file. Berarti kita tambah satu lagi di dalam view ini, ya. Kalau saya menggunakan subline text, saya cukup seperti ini saja. Klik kanan, new file. Nah, di sini p selanjutnya ini adalah file function file save titik dengan nama file titik php. Nah, langsung kan? Jadi kalau saya klik kanan di sini new file, jadi dia langsung ke folder file, nggak perlu saya cari folder lagi. Save. Ya.
Kalau menggunakan Sublime Text Editor, Notepad++ juga bisa ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan text editor yang mana, yang bikin kalian nyaman, terserah yang mana saja boleh. Itu tidak ada masalah. Selanjutnya file sudah ya, kita lihat controller datanya. Ini ya, kenapa kita buat file PHP namanya ini? Karena di sini file PHP. Kalau kalian buat ini file saya, berarti nama file di view ini adalah file saya juga. Oke. Coba kita panggil. Cara manggilnya nama folder, nama kelas, nama function. Nama function tadi adalah file. Nah, ini adalah function file. Oke, kalau kita kembali ke welcome tadi, ketik aja di sini. Hapus saja. Itu welcome. Kalau kita mau kembali ke welcome, terus dia ada tadi data ya. Klik aja welcome. Hello bukan data, hello. Nah, itu dia. Kalau mau ke tadi ada satu lagi kalau nggak salah di controller welcome data. Bukan data, apa ya? Di sini. Nah, nama. Begitu caranya. Nama. Nah. Oke. Jadi struktur dari kode editor itu sendiri seperti itu. Controller, view, model. Ya, jadi terserah kalian mau bacanya, kok mau controller dulu, model dulu, atau view dulu, Pak. View dulu, model dulu, atau controller, terserah. Tidak ada masalah untuk pembacaan itu. Yang penting alurnya itu dia nanti ada gambar, ada modul yang saya berikan. Lihat, dibaca. Selanjutnya, untuk kelas dan function sudah saya berikan lebih kurang seperti itu ya. Kelas dan function seperti itu lebih kurang. Oke. Nah, untuk ini saya mau berikan ini. Kita mau menghide bukan menghapus ya. Ini indeks ini mau kita hiddenkan. Kita sembunyikan ya. Jadi nanti file kita jalannya seperti ini. Nah, alamatnya seperti ini nanti. Ini kan lebih bagus. Ya kan? Nah, gimana caranya? Caranya itu kita harus buat sebuah file HTT access ini ya. Di dalam folder pustaka ini. Di dalam folder pustaka ini kita buat satu file HTT access. Nah, gimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu kita baca user guide-nya. User guide yang ada di kode editor ini. Makanya di sini. Nah, ini. Ini diklik. Ini pustaka, ini nggak usah pakai indeks. Oke. Nah, ya. User guide. Selanjutnya kita cari yang ini di general topic ya, ini general topic. Selanjutnya kita pilih yang ini, kode editor URLs. Klik. Di sini dia ngasih tahu. Jadi user guide dia ngasih tahu tentang ini yang punya perusahaannya. Dia ngasih tahu kita kalau mau buat ini gini caranya, kalau buat gini caranya. Itu dia fungsi user guide. Kita lihat kita mau ngilangin indeks. Nah, ini if your FTP server mode white enable, you can easily remove this file by using a htdocs file. Nah, katanya dia itu, coba lihat yang di atas ini katanya. Di situ kan ada index.php. Jika kalian mau remove kata dia itu bukan menghilangkan, bisa diartikan hidden gitu ya. Dia tidak dihapus, indeks PHP-nya itu tidak dihapus. Hanya tulisan di browser aja yang mau kita hidden kan. Dengan aturan yang sangat mudah katanya. Here is an example of such a file using the negative method in which everything is redacted except the specific item. Ya, jadi intinya bahasa Inggris itu jangan diartikan satu-satu. Yang penting kalian tahu maksudnya apa. Oke? Maksudnya dia itu untuk ngilangin ini yang ada di contoh di atas ini katanya.
Sangat simpel. Copy aja ini, simpan dengan file htt ses. Nah, itu aja katanya. Oke, coba kita buat. Ini di copy, Ctrl C, ya, saya udah copy ya, saya Ctrl C, copy. Selanjutnya buka text editor kita, Ctrl N, paste. Oke, setelah itu kita save. Save-nya itu dalam folder pustaka. Nah, di sini ya, dalam folder pustaka. Bikin dengan nama apa katanya tadi? Simpan dengan nama. Nah, ini kita copy aja nih. Di bawah titiknya. Simpan dengan nama itu katanya. Nah, ini paste. Ya, seperti ini. Save. Bahasa Inggris lagi kan? Names that begin with a dot are reserved for the system. Nah, nama file ini diawali dengan tanda titik katanya. Apakah Anda ingin melanjutkan? Iya, gunakan tanda titik. Nah, dibaca. Kalau ada bahasa Inggris dibaca. Ya, jangan yes, yes, ya cancel. Nah, dibaca. Ini kita harus gunakan, pilih yang ini. Ya iya, kita mau nyimpan dengan tanda titik di awalnya. Use. Oke, dah. Mana dia? Ini dia. Kita lihat di folder kita. Pustaka. Oh, nggak ada. Let me, oh, coba lihat sini. Ini pustaka ya, pustaka. Oke, udah ada di sini akses. Nah, saya lihat di sini cari nggak ada. Ya, berarti dia langsung di hidden ya. HTT akses ini salah satu keamanan untuk website kita, ya. Nih, ya. Tidak masalah, yang penting di sini kelihatan di foldernya nggak ada. Mungkin di laptop saya dia langsung di hidden ya. Sebenarnya ini ada di sini, ya. Nah, selanjutnya setelah HTT akses kita buat, kita masih ke application, masuk ke config, ya, masuk ke config, setelah itu ke config sini. Oh maaf, saya salah tadi. Ini isinya bukan URL ya, isinya bukan URL. Isinya ini adalah ini nama, kembali lagi kita. Isinya adalah ini kita copy saja, copy, paste. Nah, gitu isinya harusnya, ya. Config base URL, alamat web kita isinya. Oke. Selanjutnya kita tadi mau ngilangin indeks ya. Nah, seperti ini. Indeks indeks titik php hello. Nah, nama kelasnya belum. Welcome. Nah, kita kan mau ngilangin indeks ini. Setelah kita buat file http access, selanjutnya ini kita hapus. Simpan. Ini di config ya. Di config ini, di folder config, folder application, folder config, config php. Di config index page-nya ini kita hapus, ya, tinggalkan titik. Tinggalkan tanda kutip aja, simpan. Coba kita hapus ini. Nah, bisa kan? Ini, nggak ada indeksnya lagi. Nah, tuh. Tadi ada kita filenya lagi, apa namanya, welcome.nama. Nah, ini. Tadi ada lagi controller kita, .cdata. Nah, ini. Ada lagi dalam control cdata tadi ada kita buat file. Nah, tuh. Jadi nggak ada indeksnya lagi. Baik. URL ini nambahnya itu di
Oh, di sini. Coba lihat modul. Di modul sudah saya buat. Modul web 2. Bukan ini. Di modul sudah saya buat itu settingnya. Nah, di sini di config. Base URL-nya, alamatnya. Selanjutnya itu di helper. Di filenya itu di file autoload ya, di helper URL. Nah, di sini di autoload helper. Nah, di sini. Di sini masukkan URL. Nanti ini ada fungsinya URL. Kalau sekarang belum. Nanti ada fungsinya database, nanti ada fungsinya ya. Jadi yang perlu kita tambahkan setting pertama kali database. Ini diketik database, di sini ketik URL. Yang kedua adalah config base URL-nya nama website kita. Ya, sekarang kita di localhost, jadi namanya seperti ini. Selanjutnya kita ke controller. Controller di sini. Selanjutnya kita ke view tadi. Setelah ke view kita mau ngilangin indeks PHP yang ada di browser, buat htdoc. Htdoc setelah itu nanti kembali lagi ke config. Hilangkan tulisan indeks PHP yang ada di config index page ini. Udah selesai. Itu pemula banget buat yang baru belajar kode igniter. Baik, itu saja. Nanti kita lanjut lagi. Jadi file pustaka yang ada di komputer kalian masing-masing nggak usah dihapus ya, karena ini akan kita lanjut lagi nanti sampai selesai aplikasi perpustakaan ini kita buat. Untuk materi kali ini sampai di sini. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Uh, Masih tentang pustaka. Jadi setting-setting ini sudah kita setting. Besok kita akan buat uh, menghubungkan ke database-nya lagi. Oke. Okay? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dilihat videonya, dipahami, dipraktekkan. Ya, baik. Demikian saya tutup. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.